Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalur tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu pagi. 4 kendaraan terlibat kecelakaan hingga mengakibatkan 1 orang tewas dan beberapa diantaranya terluka. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas tol, tepatnya di kilometer 193 ruas Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 4 kendaraan pemudik yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa terlibat kecelakaan karambol. Bahkan beberapa kendaraan terlihat ringsek dan terbalik akibat kerasnya benturan. Akibat kecelakaan ini 1 orang tewas di lokasi kejadian dan beberapa orang diantaranya terluka. Korban tewas yakni pengemudi kendaraan box dengan luka cukup parah akibat terjepit badan kendaraan yang ringsek berat. Korban tewas dan luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon guna proses penanganan medis. Kecelakaan maut ini berawal saat ada kendaraan yang berhenti mendadak hingga membuat kendaraan di belakangnya menabrak secara bersamaan. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Jadi mungkin karena lihat itu dia rem mendadak, kita juga belakang ikut rem nih. Pas rem mendadak, mobil yang tadi ibu ini tabrak kita terus ini rem yang mobil Innova ini ngerem nih, nggak kena. Terus yang box itu dari belakang mungkin terlalu laju ya, ditabrak langsung kena Innova ini, jadi beruntun ya juga ya. Korban tadi sudah beberapa yang dievakuasi. Informasi awal ada 1 meninggal dunia, tapi nanti untuk lebih jelasnya dari unit laka setelah kronologisnya lengkap nanti akan kami sampaikan. Ada berapa mobil yang terlibat kecelakaan beruntun, Komandan? Informasi awal ada 4 mobil ya, Pak. Sementara itu, pemirsa, kericuhan terjadi saat pembagian sembako serta kupon sembako murah di Gresik dan Kediri, Jawa Timur. Sejumlah anak menangis histeris karena terhimpit, bahkan sejumlah ibu-ibu terjatuh karena saling dorong. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat pembagian sembako yang digelar HIPMI Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat sore. Mereka tak sabar untuk mendapatkan sembako gratis berupa beras, gula, dan minyak goreng setelah mengantri lebih dari 3 jam. Sejumlah anak bahkan menangis karena terhimpit. Agar tak jatuh korban, puluhan petugas Satpol PP berusaha mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak yang terjebak kerumunan. Antri sembako tadi habis antri orang banyak, kecepet, hampir gentang, tapi dibantu sama pembantu Anaknya enggak apa-apa. pegawainya, nangis. Acara ini acara spontan yang dibuat oleh teman-teman HIPMI di bulan Ramadan ini dengan maksud untuk menampung rezeki lebih dari teman-teman yang bisa dibagikan kepada masyarakat pada umumnya. 1.000 paket sembako disediakan panitia dan langsung habis di serbu warga. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Warga berebut kupon paket sembako murah yang dibagikan panitia di Kediri, Jawa Timur. Warga mengejar panitia yang membagikan kupon tersebut. Dalam waktu singkat, 1.500 kupon yang disediakan panitia langsung ludes di serbu warga. Pembagian kupon yang tidak teratur mengakibatkan sejumlah emak-emak terjatuh, namun langsung diselamatkan petugas. Salah satu pembeli sembako, Purwiati, mengaku rela mengantre demi mendapatkan paket sembako murah seharga Rp60.000. Harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Kalau di luar ini saya beli sekitar 60, sing ini sekitar 15, gulanya 13.000. Nanti antri berapa lama? 10 menit, saya langsung datang langsung. Penyelenggara bazar menyatakan menyediakan 1.500 paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pembagian dilakukan dalam 3 sesi serta pelayanan dengan sistem drive-thru. Bazar murah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa gabungan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa memblokade jalan utama di kawasan Lapangan Merdeka hingga bentrok dengan pengemudi ojek online.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara unjuk rasa di depan kawasan Lapangan Merdeka Medan. Massa memblokade jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga bentrok dengan pengemudi ojek online yang meminta agar blokade jalan dibuka. Tidak hanya itu, kericuan juga terjadi saat polisi membubarkan massa. Massa menolak dibubarkan dan melanjutkan aksi mereka ke kantor Telkom Regional 1 Sumatera. Di lokasi ini, massa menerobos masuk dan kembali bentrok dengan polisi. Pada aksi mereka kali ini, mahasiswa meminta agar dugaan kecurangan terkait investasi di PT Telkomsel untuk segera diusut. Kita disambut represif aparat. Saya Daniel, Ketua GMI Sumatera Utara, berkali-kali dipijak-pijak di lantai dan dipukulin sampai saya pecah-pecah bersama teman-teman yang lain. Bahwa tindakan ini akan kami lanjutkan laporan kepada Polda Sumatera Utara agar oknum kepolisian yang melakukan represif pada kami ditindak secara hukum. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap, massa kemudian bertolak ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan tindakan aparat kepolisian yang dinilai represif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang suami di Surabaya, Jawa Timur tega membakar istri dan anaknya dengan cara menyiramnya dengan bensin. Menurut keterangan saksi, sebelum peristiwa tragis ini terjadi, sempat ada pertengkaran antara suami tersebut. Di rumah inilah peristiwa tragis itu terjadi. Seorang suami tega membakar istri yang dinikahi secara siri dan dua anak tirinya di Jalan Duku Bulu, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya. Berdasarkan kesaksian tetangga, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11:30 malam. Dan sebelumnya sempat ada pertengkaran antara suami bernama Sutikno, usia 53 tahun, dan istri sirinya Nita Nur Zulaiha, 37 tahun. 12 malam. Ya. Orang semua tidur. Jadi anak saya itu teriak-teriak, orang keluar semua. Anaknya yang bakar duluan itu keluar dari jendela situ yang di tempatnya Pak Tik, yang dipakai Pak Tik masuk itu. Jadi berobos di situ. Tak hanya istri sirinya yang menjadi korban kekejaman Sutikno, dua anaknya DR, 17 tahun, dan AB, 8 tahun juga ikut menjadi korban. Saat kejadian, DR sempat berusaha menyelamatkan diri dengan kabur dari jendela rumah. Beruntung warga yang datang berhasil menyelamatkan para korban. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara pelaku Sutikno mengalami luka bakar 95%. NN istrinya mengalami luka bakar 90%. Dan kedua anaknya mengalami luka bakar masing-masing 80 dan 30%. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS Dinas Sosial Kabupaten Karawang memperkosa seorang wanita yang mengalami ODGJ. Mirisnya, peristiwa pemerkosaan terjadi di kantor Dinas Sosial setempat. HY oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang dibekuk petugas kepolisian usai dilaporkan telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang mengalami ODGJ. Kejadian tersebut berlangsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang usai korban diamankan petugas. Peristiwa pemerkosaan akhirnya terungkap setelah dipergoki saksi yang mendengar teriakan korban. Tiba-tiba saksi, yaitu petugas Dinas Pemadam Kebakaran, mengingat kantornya bersebelahan, mendengarkan teriakan dari dalam kantor Dinas Sosial. Nah, ketika datang ke sana, ditanyai oleh saksi, petugas damkar, di situ menyampaikan bahwa korban menyampaikan bahwa disetujui oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo memberikan gerasi untuk terpidana mati kasus narkotika Mary Utami. Gerasi diberikan melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 2023. Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada 13 Maret 2023. Meski demikian, kuasa hukum terpidana mati Mary Utami yakni Aisyah Humaida Mustafa menyebutkan keputusan gerasi terhadap kliennya dianggap terlalu lama. Namun demikian, Aisyah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan gerasi terhadap Mary pada tahun 2016 silam. Namun pemerintah tidak kunjung merespon hal tersebut. Pemirsa, Presiden Jokowi tercatat memberikan gerasi kepada sejumlah narapidana dalam kurun waktu 2 periode menjabat. Ya, mulai dari terpidana kasus pembunuhan, kekerasan seksual hingga koruptor. Selama hampir 2 periode kepemimpinan, Presiden Joko Widodo tercatat memberikan gerasi ke sejumlah narapidana. Pada 2017, Jokowi memberikan gerasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang divonis 18 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Bantara Nasruddin Zulkarnain. Gerasi Jokowi juga diberikan kepada mantan terpidana kasus dugaan kekerasan seksual sejumlah pelajar Jakarta International School Nel Bantelman. Berkat gerasi Jokowi, masa tahanan 11 tahun Nel Bantelman berkurang menjadi 5 tahun. Bantelman kini telah bebas dan kembali ke Kanada. Gerasi juga berlaku untuk terpidana koruptor. Mantan Gubernur Riau Anas Ma'mun terpidana kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau 2019 lalu. Gerasi yang diberikan kepada Anas Ma'mun berupa pemotongan masa tahanan selama 1 tahun. Anas Ma'mun divonis 7 tahun penjara namun masa tahanannya selama 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan jalur udara mulai padati bandar udara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Siang.